Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Pak Eri dan Bunia yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Tentunya semoga kita selalu mengambil hikmah dari setiap pandemi yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan keselamatan. Tentunya kita paham betul bahwasanya COVID ini tidak punya pattern. COVID ini tidak punya pola. Ada di antara teman-teman kita yang sehat, bugar, kehidupannya juga sehat, tidak punya komorbid, tetapi ketika mendapatkan COVID berujung kepada kematian dan wafatnya. Sebaliknya, kita juga mendapati ada teman-teman kita, kerabat kita yang umurnya sudah sepuh, sudah senja, memiliki komorbid, tetapi justru ketika mendapatkan COVID, dia bisa melalui COVID itu dengan selamat. Inilah yang menjadikan saya berani mengatakan COVID ini tidak memiliki pattern. COVID ini tidak memiliki pola, kecuali polanya hanya Allah yang tahu. Berarti kalau ada di antara kita yang diselamatkan sampai detik ini, walaupun dulunya kita sempat mendapati COVID itu hingga pada tubuh kita, pastinya mungkin ada satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu mengambil setiap hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu adalah mereka yang pandai mengambil dan memahami setiap pesan dan message yang Allah berikan dalam setiap irisan peristiwa. Semoga dengan adanya keselamatan kita ketika melewati pandemi ini menjadikan kita bersiap-siap bagaimana kita mengembalikan hati kita sebelum berpulangnya dan kembalinya fisik kita dan jasad kita kepada Allah. Orang yang beruntung bukanlah mereka yang mendapatkan jackpot dan mendapatkan hadiah undian. Tapi sesungguhnya orang yang beruntung adalah mereka yang telah kembali hatinya dan telah kembali jiwanya sebelum berpulang dan kembali fisik dan jasadnya. Inilah yang kemudian menjadikan kita meminta kepada Allah kesehatan dan kita meminta kepada Allah supaya kita mampu mengambil setiap hikmah dari diselamatkan sebagian kita ketika dulunya pernah menderita COVID pada pandemi yang kita telah lewati insya Allah. Dan semoga dengan selamatnya kita sampai pada kesempatan hari ini mampu menjadikan kita mengambil hikmah dan mampu menjadikan hati kita berpulang kepada Allah sebelum berpulangnya fisik dan jasad kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan kita. Dan semoga kita senantiasa mampu mengambil setiap hikmah dalam setiap peristiwa. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur karena sesungguhnya kesyukuran itu akan menjadikan kehidupan kita menjadi lapang. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketika hati kita dipenuhi rasa hasad, ketika hati kita dipenuhi dengan prasangka yang buruk, biasanya itu terjadi ketika hati kita lalai untuk mengkondisikan jiwanya selalu bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam setiap perkara kecil ataupun perkara besar yang ada pada teras kehidupan kita. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kualitas-kualitas pada kehidupan kita. Dengan kita bersyukur, Allah akan memberikan keberkahan pada urusan kita. Yang terpenting bukan gajinya, tetapi makna keberkahan dari apa yang kita peroleh ketika mendapatkan gaji. Yang penting bukan mobilnya, tetapi yang penting adalah keberkahan di balik mobil yang kita miliki. Yang penting bukan rumahnya, bukan propertinya, tapi yang penting adalah keberkahan di balik setiap rumah dan properti yang kita miliki. Dan keberkahan itu, kualitas itu tidak akan kita dapatkan sampai kita bersukacita terhadap setiap apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sukacita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, itulah yang disebut dengan kesyukuran kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga kita bukan hanya bersyukur ketika lapang, bahkan kita bersyukur pun ketika kita mendapatkan ujian. Karena salah satu di antara sifat yang dipuji oleh Rasulullah dari orang yang bersyukur, yaitu adalah mereka yang bersyukur bukan hanya ketika mereka mendapatkan kelapangan, tapi mereka justru mampu bersyukur ketika mereka menderita di balik setiap ujian yang mereka dapatkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
Fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ada loh di antara orang yang beriman, saking kuatnya hatinya dia, maka dia saking kuatnya beriman, dia itu senang dan bersyukur ketika mendapatkan ujian. Karena tahu keberkahan di balik setiap ujian itu ketika disikapi dengan bersyukur. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita, dan semoga kesyukuran inilah yang akan menjadikan kita dibersamai oleh Allah dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan profesi kita, dalam urusan kantor kita. Karena kesyukuran itu memberikan solusi pada setiap jalan kehidupan kita dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan problematika yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita akan melanjutkan kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham betul bahwasanya tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang paling kita butuhkan dan tidak ada hajat yang paling besar yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena kita paham ridho Allah merupakan perkara yang besar. Siapapun yang telah mendapatkan hatinya, kehidupannya dengan keridhaan Allah, maka setiap masalah yang dia dapatkan akan ditolong oleh Allah dalam setiap perkara. Allah akan memberikan kepadanya bimbingan, Allah memberikan kepadanya petunjuk, Allah menjadikan hatinya lapang, Allah menjadikan hatinya tenang. Dia tidak pernah diliputi dengan ketakutan, dia tidak pernah diliputi dengan kekhawatiran, dan tidak pernah datang kepadanya kebimbangan ketika dia telah mendapatkan cinta dari Allah, karena cinta dari Allah berisi dengan petunjuk-petunjuk jelas pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita terus ingin bagaimana kehidupan kita itu supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang kita harus lakukan kalau kehidupan kita itu menawarkan berbagai macam masalah dan problematika, tingkatkan ketakwaan kita, maka Allah yang menyelesaikan satu persatu masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Makanya menyelesaikan masalah itu terkadang dengan kita fokus pada masalah itu, tapi jangan lupa meningkatkan ketakwaan kita, itulah yang akan menjadi paripurna dari setiap solusi yang kita akan dapatkan di balik setiap bertubi-tubi masalah dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali adalah mereka yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keteguhan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan arahan pada kehidupannya ketika dia telah diridhai oleh Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya berkeinginan besar bagaimana kita mampu menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Dan sesungguhnya diridhai oleh Allah itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan referensi ilmu yang benar. Karena agama ini merupakan agama yang dibangun dengan ilmu. Ini adalah agama yang dibangun dengan referensi. Itulah yang menjadikan akhirnya kita harus mempelajari ilmunya supaya kita tidak salah jalan. Banyak orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah tetapi justru mereka salah jalan. Mereka akhirnya tidak sampai kepada jalan menuju kepada Allah ketika setan itu memalingkan perjalanannya menuju kepada Allah dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang salah. Dan ini yang kita khawatirkan. Banyak orang yang menuju kepada Allah tetapi mereka salah jalan. Saya ambilkan sebuah contoh. Bagaimana orang yang menuju kepada Allah itu mereka salah jalan ketika tidak mendapatkan referensi ilmu yang benar. Bapak dan Ibu tahu tidak siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orangnya adalah dulunya orang yang solih. Bahkan ketika membunuh Ali bin Abi Thalib pun sebenarnya secara penampakan dia solih. Kalau kesolihan itu dilihat hanya dari ibadah. Orangnya rajin ibadah. Orang ini pernah disebut soleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang salah. Referensinya salah. Sampai akhirnya dia membenci Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib salah satu penduduk surga. Ali bin Abi Thalib merupakan menantu kesayangan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu istrinya penduduk surga. Anak-anaknya menjadi penghulu di antara pemuda di surga. Itulah Ali bin Abi Thalib.
Tapi entah apa yang merasuki pemikiran dari Abdurrahman bin Muljam, akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia lumuri pedang, yang dia rencanakan pedang itu untuk membunuh Ali. Lalu ketika peristiwa sholat, akhirnya dia menghujamkan pedang itu kepada Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Yang menarik adalah untuk kita ambil pelajaran. Ketika dia tertangkap, Abdurrahman bin Muljam ini kemudian ditangkap. Ketika dia berusaha kabur, lari, dia tertangkap. Maka kemudian dia akan mendapatkan kisos karena dia membunuh. Tapi yang menarik adalah seorang Abdurrahman bin Muljam itu tidak pernah lepas berzikir. Ya, tidak pernah lepas berzikir. Dia terus berzikir gitu. Sampai ada beberapa sahabat yang khilaf, kemudian dia dipukul, kemudian dia ditendang, tapi dia tetap berzikir terus kepada Allah. Padahal dia baru saja membunuh menantu kesayangan Rasulullah dan orang yang telah dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu penduduk surga, Ali bin Abi Thalib. Dia tetap berzikir terus itu. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat yang mengancam. Ini nih habis membunuh Ali, tidak nampak sama sekali penyesalan. Sudah dipotong aja lidahnya supaya dia tidak bisa qomat kamit. Dan ketika dipotong, akan diancam dipotong lidahnya, baru diancam, maka dia baru ketakutan. Barulah kemudian orang itu bertanya kepadanya, kenapa kamu ketakutan ketika lidahmu akan dipotong? Maka dia berkata, kalau saya lidahnya dipotong, saya tidak bisa berzikir lagi kepada Allah. Masya Allah, kayak kontras ya, kayak kontradiktif. Baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, salah satu penghuni surga, tapi kemudian juga tidak pernah lepas berzikir kepada Allah. Padahal kita paham ya, yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti keturunan Nabi dan menyakiti keluarga Nabi itu merupakan dosa yang sangat besar sekali di sisi Allah. Dan ternyata dia membunuh Ali, dan ketika dia membunuh Ali, dia tidak pernah merasa bersalah. Bahkan dia merasa benar ketika dia sudah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan dia lakukan itu. Dan ini contoh. Kalau kita ingin menggapai rahmat-Nya Allah, tidak memakai referensi dan ilmu yang benar, maka yang kita khawatirkan adalah tindakan-tindakan yang kita anggap itu tindakan baik dan benar, tapi justru bertabrakan dan berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyu dan hadis. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh kenapa kita harus mempelajari kitabnya Ustaz? Oh iya, karena kitab ini akan menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah, dipastikan ilmunya benar, dipastikan pemahaman sebagaimana yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, dan dipastikan bahwasanya ketika kita ingin menggapai ridhanya Allah, tidak pernah lepas dari referensi kehidupan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka disebut sebagai generasi 3 pertama yang mendapatkan kesempurnaan, yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya masalah ini. Kemarin kita telah mempelajari di antara salah satu karakteristik yang kita pelajari adalah karakteristik yang ke-12, yaitu adalah golongan yang ke-12, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah golongan orang mukmin yang kuat. Nah, kemarin telah kita pelajari al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan setiap pada mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu tetap ada kebaikan. Artinya Rasulullah tidak menafikan bahwasanya kelemahan iman itu tetap mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Walaupun kedudukan orang mukmin yang lemah tidak sama dengan orang mukmin yang kuat di dalam ketaatan dia kepada Allah. Maka Rasulullah melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Maka tamaklah dan rakuslah untuk mendatangkan perbuatan yang bermanfaat untuk dirimu, dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Apapun yang telah kamu dapatkan, janganlah kemudian kamu mengatakan jikalau kemarin melakukan ini dan itu. Karena sesungguhnya siapapun yang suka mengatakan jikalau saya melakukan ini dan itu, berarti dia telah membuka amalan syaitan. Ini yang telah kemudian kita pelajari muqaddimah kemarin. Makanya dalam muqaddimah kemarin kita juga menyampaikan, yang kita sampaikan pada pertemuan yang pertama adalah meluruskan kembali dulu
bahwasanya yang dimaksudkan mukmin yang kuat itu dari sudut pandang apa? Apakah dari sudut pandang badannya yang atletis, ataukah dari sudut pandang makna yang lain? Karena persepsi di masyarakat kita adalah kalau menggunakan hadis ini selalu identik yang dikatakan mukmin yang kuat itu adalah fisik. Ya, fisiknya yang kuat, kemudian badannya yang mentekol atau atletis, kemudian perutnya yang six pack, itu lebih baik daripada mereka yang badannya tidak atletis. Padahal arti dari mukmin yang kuat itu tidak berkisar kepada kekuatan fisik, tetapi adalah kekuatan hati. Makanya ingat kan pada waktu pertemuan yang terakhir kita menampilkan tentang anak yang dalam kondisi diuji dengan kecacatan, tetapi dia tetap rajin datang ke masjid dan tidak pernah goib dan tidak pernah absen dari datang ke masjid. Dan itu walaupun secara penampakan mata dia tidak kuat, tapi secara keimanan dialah orang yang kuat. Jadi kekuatan yang dimaksudkan pada hadis ini yang menjadi dalil bahwasanya menjadi mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat itu tidak didasarkan indikatornya kepada kekuatan fisik dan kekuatan jasad. Tapi mukmin kuat yang lebih dicintai oleh Allah, lebih diridhai oleh Allah, yaitu adalah mukmin secara keimanan dan ketaatan mereka dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang kemarin. Makanya masih ingat tidak, saya kemarin menyampaikan sesungguhnya orang mukmin itu secara klasifikasi terbagi menjadi 3. Ada yang pertama, dzalimun li nafsih. Ada orang mukmin yang karakternya itu spesifikasinya adalah zalim kepada dirinya. Dia zalim li nafsihi. Maka dia melakukan yang wajib, kemudian dia suka mendolimi dirinya mereka sendiri, suka mencampur adukkan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang keji. Tetapi dia tetap melakukan yang wajib. Orang yang semacam ini disebut dzalimun li nafsi. Dia tahu ini salah, dia tahu ini tidak benar, tapi tetap dilakukan. Walaupun di samping itu dia tetap melakukan ketaatan, perkara yang wajib tetap dilakukan. Walaupun dia tidak terlalu bersemangat dalam perkara yang sunnah, tetapi yang wajib-wajib dia kerjakan. Yang sangat kentara pada kategori spesifikasi dzalimun li nafsihi itu apa? Dia suka mencampur adukan yang benar dan yang salah, karena dia belum memiliki kekuatan besar untuk meninggalkan yang haram dan yang salah ketika dia termasuk orang yang mesti mendolimi diri mereka sendiri. Ini namanya dzalimun li nafsihi, dan bisa jadi kita termasuk pada kategori ini. Ada yang kedua, al-muqtasidun. Dia sudah melakukan yang wajib dan dia sudah meninggalkan yang haram, cuma dia belum memiliki kekuatan untuk selalu bergegas ketika dipanggil pada amalan-amalan sunnah. Jadi fokusnya pasti pada yang wajib dan fokusnya meninggalkan yang haram. Walaupun terkadang dia juga masih melakukan perkara yang makruh. Perkara makruh dilakukan, tapi kalau dia tahu itu haram ditinggalkan, tapi selama makruh masih dikerjakan. Maka orang yang semacam ini disebut al-muqtasid, orang-orang yang mereka berada pada golongan pertengahan. Jadi mereka melakukan yang wajib, tidak terlalu banyak melakukan yang sunnah, tapi ketika sudah di depan sesuatu, kalau sudah di antara batasan Allah dari perkara yang haram, dia berhenti. Dia tidak mau untuk menerjang yang haram, dan dia memiliki komitmen untuk meninggalkan yang haram. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang makruh, dia terkadang masih melakukan, karena dia berpandangan itu baru makruh, belum sampai pada yang haram. Orang semacam ini terkategori sebagai al-muqtasidun, berada pada golongan pertengahan dalam keimanan. Ada yang ketiga, yaitu adalah mereka yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Ini puncak paling tinggi dalam keimanan, yaitu adalah mereka yang senantiasa bergegas di dalam kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan yang wajib, tetapi menambahnya yang sunnah. Dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang makruh. Orang-orang semacam ini telah jatuh cinta kepada urusan akhiratnya. Orang-orang semacam ini telah tertambat persiapan dia menuju kepada kehidupan di balik gundukan tanah. Makanya dia betul-betul menghibahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk melakukan yang wajib, untuk melakukan yang taat, lalu juga berkomitmen untuk mengamalkan yang sunnah. Selain itu pula, bagaimana dia berkomitmen untuk meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun ditinggalkan. Bahkan perkara mubah pun dia tinggalkan untuk kehati-hatian. Ketika perkara mubah itu dikhawatirkan akan melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan sabiqum
bil khairat. Orang yang mereka bergegas di dalam kebaikan. Makanya ketika ada klasifikasi ini, maka tugas kita apa? Dan klasifikasi ini berdasarkan kepada surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-32. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Sesungguhnya kami wariskan kitab ini kepada hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ada yang sifatnya mendolimi diri mereka, ada yang sifatnya di pertengahan, ada sifat di antara mereka yang selalu bergegas menuju kepada kebaikan dengan izin Allah. Pada surat Fatir 32 inilah para ulama lalu mengklasifikasi iman menjadi 3. Dhalimun li nafsi, muqtasidun, sama sabiqum bil khairat. Tugas kita setelah mengetahui ini adalah, tugas kita itu apa Ustaz? Tugas kita adalah mendiagnosa kita ini berada pada yang mana. Apakah kita berada pada golongan dhalimun li nafsi atau golongan al-muqtasidun atau golongan sabiqum bil khairat. Kalau kita merasa bahwasanya kita berada pada golongan dhalimun li nafsi, ya apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita tidak merelakan diri kita untuk jatuh pada perkara-perkara yang menghinakan kita di hadapan Allah. Lalu berupaya bagaimana kita memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah kalau kita merasa dhalimun li nafsi. Jadi orang kalau sudah merasa saya ini dhalimun li nafsi, karena saya masih mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah, dan terkadang masih melakukan yang haram. Kalau seseorang itu merasa dirinya pada kategori dhalimun li nafsi, maka diperbanyaklah dia bertobat kepada Allah dan diperbanyaknya dia kemudian beristighfar kepada Allah. Makanya saya teringat sebuah nasihat yang ditujukan oleh Imam Ibnu Rajab, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab kepada kita semuanya, termasuk saya. Kalau kita tidak mampu mengungguli orang-orang yang taat di dalam ketaatan dan amal mereka, maka kita bisa mendekati mereka dengan memperbanyak tobat dan istighfar kita kepada Allah. Jadi kalau kita merasa bahwasanya diri kita pada derajat keimanan, kita ini berada pada derajat keimanan yang lemah ketika kita dhalimun li nafsi. Lalu kita melihat siapa sih orang-orang yang berkategori sebagai sabiqum bil khairat. Ya kan? Antara kita sama orang yang berada pada kategori sabiqum bil khairat terbentang jarak yang cukup jauh. Kalau kita tidak bisa mengungguli orang yang berada pada kategori sabiqum bil khairat dalam hidupnya, maka dekatilah mereka dan unggulilah mereka di dalam taubat dan istighfar. Dan itu merupakan jalan pintas untuk mendekatkan dhalimun li nafsi kepada sabiqum bil khairat. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan ketaatan, maka kita berlomba-lomba dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah dengan taubat nasuha dan istighfar dari hati yang khusyuk. Itu caranya kita untuk mendekati. Karena tidak ada yang kita butuhkan kalau kita menjadi orang yang merasa diri kita ini adalah dhalimun li nafsi. Kalau kita merasa diri kita dhalimun li nafsi, tidak ada yang dibutuhkan oleh orang yang dhalim kepada dirinya kecuali memperbanyak taubat dan istighfar. Karena fungsinya taubat dan istighfar itu adalah menghilangkan kotoran pada diri kita. Karena filosofnya taubat dan istighfar itu kayak deterjen yang menghilangkan dekil, noktah, dan kotoran pada baju yang sering dipakai oleh manusia. Jadi fungsinya istighfar dan fungsinya taubat itu membersihkan kotoran dan noktah. Makanya kemudian ketika kita merasa setelah kita dipetakan di dalam surat Fatir 32, bagaimana kemudian Allah membagi manusia menjadi 3, maka kalau kita merasa dhalim li nafsi, ayo kita memperbanyak taubat, ayo memperbanyak istighfar. Taubat dan istighfar itu bisa menjadikan kita mendekati kepada derajatnya sabiqum bil khairat ketika kita betul-betul khusyuk di dalam kita bertaubat dan khusyuk di dalam kita beristighfar. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya setelah kita memahami ini, tentunya kemudian kita lalu bertanya, apa sih yang kita lakukan Ustadz? Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita itu keimanannya betul-betul kuat?
ketaatan kita itu betul-betul menjadi kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa yang kita lakukan supaya memperkuat keimanan kita, lalu mengupgrade keimanan kita supaya kita menjadi mukminul qawi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan mukmin yang kuat itu didasarkan kepada dua. Jadi mukmin yang kuat itu ketika dia kuat di dalam ketaatan itu didasarkan kepada dua. Satu, didasarkan kepada ilmunya, dan yang kedua didasarkan kepada amal solihnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita akhirnya memahami, oh berarti mukmin yang kuat itu berarti kalau kita merasa dzalimun li nafsi, kita pengen upgrade selain kita bertaubat dan beristighfar, apa yang kita lakukan untuk mengupgrade keimanan kita supaya keimanan kita layak untuk disematkan dengan mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka menjadikan kekuatan keimanan itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita melakukan dua. Pertama, memperhatikan kembali ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan, dan memperhatikan amal soleh yang kita kerjakan. Nanti itulah yang menjadikan upgrade keimanan kita menjadi bertambah di sisi Allah. Mungkin dari zalim li nafsih akan menjadi muktasid, dari muktasid akan menjadi sabiqum bil khairat. Ya. Maka kemudian kita bicara dulu ilmu. Berarti salah satu di antara perkara yang mengkuatkan perjalanan kita menjadi mukmin yang kuat itu ilmu. Iya, ilmu. Karena memang mukmin yang kuat di dalam ilmunya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah secara keilmuan. Ya. Karena ilmu itu merupakan pembeda. Makanya Allah tidak pernah makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Allah memuliakan orang berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang berilmu orang yang beriman yang memiliki ilmu daripada orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu itu beberapa derajat. Berarti menunjukkan kepada kita kekuatan yang pertama di dalam menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang qawi adalah keilmuan kita ini harus kuat. Terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah itu konsekuensinya apa? Semuanya itu sekarang abu-abu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tidak ada obat getirnya zaman fitnah. Ketika semuanya itu tidak jelas dan buram, ketika banyak berseliweran framing, narasi yang justru mendiskreditkan kebenaran, kalau kita tidak punya ilmu, kita pasti akan menjadi korban dari kebatilan yang terbungkus dengan berbagai macam pencitraan yang tanpa indah, tetapi tujuan dari pencitraan itu adalah mencabut seseorang dari jalan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa untuk mengetahui alurnya kebatilan kecuali orang yang punya ilmu. Ya, makanya matinya orang yang berilmu bagi setan, bagi iblis lebih disenangi daripada matinya 1000 ahli ibadah. Itu lebih disenangi. Kenapa? Iblis itu lebih mencintai 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang berilmu. Karena 1000 ahli ibadah kalau dia tidak ditopang dengan ilmu yang benar, maka sesungguhnya lemah referensinya. Makanya akhirnya dia bisa menjadi apa? Dia hanya menjadi korban dari kebodohan dia ketika dia hanya beribadah, tapi tidak pernah menambahkan ilmu pada kehidupan dia. Makanya grade yang kita harus perhatikan kalau kita ingin menjadi mukmin yang qawi itu adalah berilmu. Terus dikaji kebenaran, yang benar bagaimana, yang batil bagaimana, dan tentunya barometernya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah, indikatornya di situ. Makanya kewajiban kita mencari ilmu merupakan kewajiban yang tidak bisa terbantahkan dengan apapun. Ya? Makanya sampai kemudian kita mendapati apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Umar, majlisu fikhin, Abdullah bin Mas'ud, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Kamu mempelajari ilmu sampai kamu paham itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Itu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita ucapkan, dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita perbuat. Coba kalau kita nggak ngerti ilmu, kita tidak akan mengetahui ini dajjal. Bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang kuat kalau akhirnya menjadi korbannya dajjal?
Dan sudah sering saya nyampaikan ya, sebelum munculnya dajjal besar akan bermunculan dajjal-dajjal kecil. Yang kata Rasulullah ada 30 dajjal-dajjal kecil. Penyebutan angka 30 oleh Rasulullah itu hanya penyebutan bukan untuk membatasi. Penyebutan angka 30 untuk menunjukkan lil kasroh, saking banyaknya dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Dan tidaklah berkolaborasi dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar, kecuali mereka berkolaborasi untuk merenggut apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Dan apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia? Yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu bukan rumah, karena rumah itu bagi dajjal itu remeh, murahan. Bukan rekening, bukan harta kita, karena harta kita, finansial kita itu murahan di hadapan dajjal. Tapi yang ditangkap oleh dajjal dan direnggut serta dirampas oleh dajjal itu sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah kebenaran. Makanya kemudian menjadi mukmin yang kuat itu pertama kali itu harus memperhatikan ilmunya. Karena ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari framing. Ilmulah yang akan menjadikan kita selamat dari zaman fitnah. Sekarang itu zaman fitnah. Kenapa kalau disebut zaman fitnah? Ada 11 makna. Kenapa zaman itu disebut dengan fitnah? Tapi salah satu di antara konsekuensi makna yang menyertai kata fitnah itu artinya apa? Samar-samarnya antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan tidak ada yang bisa untuk mengobati kita ketika zaman itu sudah muncul kecuali dengan ilmu. Karena obat dari getirnya zaman fitnah itu ilmu. Ya, itu ilmu. Ya. Makanya kemudian di sini kita mendapati sekarang itu, Pak, bukan hanya masalah kebenaran dan kebatilan. Kita mengenali jenis kelamin laki-laki dan perempuan hari ini aja susah kok. Ya atau tidak? Kita sangka perempuan ini ternyata laki. Kita sangka laki-laki, ternyata perempuan. Hanya untuk mengenali jenis kelamin aja kita sulit hari ini. Kalau hanya mengenali jenis kelamin aja sudah sulit bagi kita, karena pekatnya zaman fitnah. Dan zaman fitnah itu diterangkan oleh Rasulullah itu sebagaimana malam yang begitu gelap gulita. Sampai Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah, sebagaimana kepingan malam yang begitu gelap gulita menyelimuti kehidupan manusia. Saking gelapnya kehidupan manusia pada zaman itu, kata Rasulullah, bukan gelap lightingnya ya, bukan gelap lampunya, tapi gelapnya referensi pada saat itu. Sampai ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir dan menjual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ya bi'adinahu bi'aradin minat dunia. Jadi mukmin itu kemudian ketika menjadi mukmin itu apa? Menjadi mukmin yang kuat itu adalah ketika menjadi mukmin yang kuat itu berdasarkan kepada ilmu. Ya, karena iman dan ilmu itu sesuatu yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, sebagaimana sholat dengan membaca Al-Fatihah, sebagaimana wudhu dengan urutan tartibnya. Itu kan syarat rukunnya tidak bisa terpisahkan. Agama ini agama ilmu. Ya, Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah turunkan wahyu, Allah utus kepada kita Nabi dan Rasul supaya kita mengikuti petunjuk dengan ilmu. Tidak akan bertambah keimanan kecuali dengan ilmu. Berapa banyak ibu-ibu sekarang dan bapak yang sekarang ikut kajian di Majelis Taklim Ciniru. Kalau kita perhatikan dulu sebelum kita berilmu, banyak perkara yang kita anggap boleh-boleh aja. Kan gitu ya. Dulu kalau kita sebelum ngaji, ngerasanya kehidupan itu semuanya boleh. Yang nggak boleh itu pokoknya minum khamar, membunuh, berzina. Tapi setelah kita mengkaji ilmu, akhirnya kita ngerti batasan-batasannya Allah. Dan akhirnya dikit demi sedikit kita mulai memperbaiki kehidupan kita. Yang dulunya kita suka ngolok-ngolok sesuatu yang kita anggap lucu gitu ya, yang kita anggap mungkin naif gitu. Ternyata apa yang dulu kita anggap naif, ternyata memang itu adalah bagian dari kebenaran yang harus diikuti. Itu namanya ilmu. Ketika ilmu itu memberikan kekuatan. Makanya kalau kita bicara al-mu'minul qawi, mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabba ilallah minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Itu tidak bisa didapatkan kecuali pertama kali yang membuat kita kuat secara keimanan, kemukminan,
yaitu adalah ketika kita memiliki ilmu. Nah itulah Pak yang menjadikan kita paham, oh berarti ilmu itu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Iya, ilmu itu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Orang yang tidak bisa mudah digoda oleh setan itu orang yang berilmu. Kalau ilmunya betul-betul barokah, tentunya ada dua lagi kan, ilmu yang barokah, ilmu yang tidak barokah. Ada banyak orang yang berilmu, Ustaz, pandai ini, pandai itu, tapi kemudian dia begini, dia begitu. Itu berarti ilmunya tidak barokah. Karena ilmu itu dua. Ada ilmu yang barokah, ilmu yang tidak barokah. Ilmu yang yanfa dan ilmu yang la yanfa. Kalau dalam bahasa doanya begitu. Disebut oleh Nabi yanfa dan ghairu yanfa. Kalau dalam bahasa mudahnya kita, ya ilmu yang barokah dan tidak barokah. Begitu. Makanya ilmu yang kemudian, Masya Allah, ilmu yang kemudian Rasulullah kan yang mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yang diminta Nabi ilmu yang nafi' itu bermanfaat, ilmu yang barokah, merubah kita. Ilmu itu memang merubah kita. Tapi memang tidak dinafikan oleh Nabi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak barokah. Makanya kemudian inilah merupakan perkara yang kita harus pahami. Berarti pertama yang kemudian kita lakukan, kalau kita meningkatkan upgrade, bukan downgrade, tapi upgrade keimanan kita itu apa? Ya harus dengan ilmu. Keilmuan kita harus kuat. Kita mampu menjawab setiap tuduhan, setiap framing, setiap narasi yang memojokkan setiap kebenaran-kebenaran wahyu, kita mampu jawab. Ya, itulah yang disebut dengan mukmin yang kuat secara akal, secara referensi, secara dalil. Jangan menjadi seorang mukmin yang bingungan. Ketika dia mendapatkan satu fitnah kaum muslimin, dia bingung cara jawabnya gimana. Malah naudzubillahi min dzalik, akhirnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi malah bisa jadi dia mengikuti kebatilan ketika dia tidak punya referensi yang kuat untuk menjawab setiap tuduhan yang diarahkan kepada kebenaran. Ya, saya kan sudah menyampaikan berulang-ulang di dalam banyak sekali kesempatan ya, dalam banyak sekali kesempatan selalu saya sampaikan. Ya. Orang-orang yang benci kebenaran itu mereka bisa melakukan apa saja supaya menjadikan orang yang berada di atas kebenaran itu melepaskan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali adalah orang yang berilmu. Ya. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta dan data di dalam sirah. Bagaimana framing itu terus diberikan untuk mendiskreditkan kebenaran. Dan mungkin saya sudah pernah menyampaikan masalah ini. Ketika pengharaman bangkai itu diberikan oleh Allah, orang musyrik itu mendatangi para sahabat dan berkata, memang betul ya kalian mengharamkan bangkai ya? Iya, kami mengharamkan bangkai. Maka seketika orang-orang musyrik itu langsung tertawa, dia mengolok-ngolok. Kalian tuh lucu. Para sahabat kan bingung. Loh, yang lucu apa? Iya. Bangkai yang mematikan Allah kalian haramkan. Sembelihan dengan tangan kalian itu kalian halalkan. Loh, sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada apa yang diperbuat oleh Allah ketika mematikan bangkai? Apa yang terjadi? Hampir-hampir para sahabat terpengaruh. Dan hampir-hampir para sahabat menghalalkan kembali bangkai. Sampai Allah turunkan surat Al-An'am 121. Di akhir ayatnya Allah berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu sampai taat kepadanya, maka kamu akan menjadi musyrik. Kamu akan menjadi musyrik setelah kamu beriman kalau kamu sampai menghalalkan kembali bangkai. Saya tuh menyampaikan ya Allah ya, pada zaman Rasulullah sudah sedahsyat itu. Bagaimana narasi dikemas hanya untuk mementahkan kebenaran wahyu yang Allah turunkan. Apalagi zaman hari ini 1400 tahun setelah orang musyrik pada zaman dulu. Yang tentunya teori-teori framing dan teori narasi itu tentunya tidak berdiri sendiri, tidak kemudian mati, tapi justru semakin berkembang dan semakin dipintarkan teori itu supaya betul-betul mampu untuk melawan kebenaran. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita paham, berarti
kuat itu berilmu. Makanya iblis itu paling nggak suka sama orang yang betul-betul kuat secara keilmuan. Makanya diterangkan di dalam berbagai macam riwayat dari para ulama dulu itu apa? Matinya orang berilmu lebih disenangi dari matinya 100 orang yang beribadah. Karena iblis tahu kalau orang berilmu itu akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan jawaban. Dia akan bisa menerangkan sesuatu yang batil. Dia tidak mudah terpengaruh. Dia tidak mudah diajak. Dia akan siqah di atas ilmunya. Dan itulah yang disebut dengan kekuatan iman yang lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah iman. Lemah iman itu salah satunya kelemahan di dalam dia memiliki ilmu dan referensi. Ya, makanya Masya Allah, saya teringat kepada sebuah riwayat dalam jalurnya Imam Muslim ya, dalam jalurnya Imam Muslim, sampai kemudian kita mendapati dari jalurnya Imam Muslim itu gini. Pada waktu nanti Dajjal sudah muncul, Dajjal itu akan menguji keimanan dua orang. Yang pertama adalah ada orang Badui. Ketemu dia dengan Dajjal. Lalu kemudian Dajjal berkata, Ana Rabbuka, saya ini Tuhanmu. Saya ini adalah Tuhanmu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, enggak, kamu bukan Tuhanku, kamu Dajjal. Sebenarnya Arab Badui ini sudah tahu bahwasanya yang datang kepadanya adalah Dajjal, dia sudah ngerti. Lalu Dajjal tidak langsung putus asa. Dajjal lalu berkata, apa yang ingin kamu lihat dari diriku supaya membuktikan aku adalah betul-betul Tuhanmu? Arab Badui itu karena tidak terlalu kuat keilmuannya, dia berkata, hidupkan orang tuaku. Kalau kamu bisa menghidupkan orang tuaku, maka kamu adalah Tuhanku. Kecil bagi Dajjal, dia nyuruh jin-jin yang mengikutinya. Jin-jin itu menyerupakan wajah mereka dengan wajah orang tua Arab Badui. Masuk kepada kuburan itu, seakan-akan mereka bangkit dari kuburan itu orang tuanya. Padahal yang dia lihat itu bukan orang tuanya, tapi jin yang menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui tersebut, kata Rasulullah. Maka ketika jin-jin itu berhasil menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua itu, maka jin-jin itu kemudian berkata kepada Arab Badui, berimanlah kepada dia, dia adalah Tuhanmu. Dan Arab Badui itu akhirnya beriman kepada Dajjal, yang tentunya sudah keluar jauh dari agama kebenaran dan murtad. Dajjal mendatangi orang yang kedua, ada seorang pemuda didatangi oleh Dajjal. Lalu Dajjal berkata, saya Tuhanmu. Tapi pemuda ini karena kuat keimanan, karena kuat keilmuannya, maka pemuda ini berkata, bukan, kamu bukan Tuhanku, kamu adalah Dajjal. Enggak, saya ini Tuhanmu. Kamu adalah Dajjal. Enggak, saya ini Tuhanmu, kamu Dajjal. Akhirnya diambil oleh Dajjal, kemudian dia dipotong-potong tubuhnya, disatukan kembali. Karena memang Dajjal diberikan beberapa keistimewaan dalam tanda kutip oleh Allah untuk menjadi ujian manusia pada saat itu. Dia bisa menghidupkan orang mati. Disatukan dia, lalu kemudian dihidupkan kembali. Lalu Dajjal berkata kembali, aku sudah potong-potong dirimu, lalu aku kumpulkan kembali dan aku hidupkan kembali, berarti aku Tuhanmu. Orang itu tetap yakin mengatakan, kamu Dajjal. Dipotong lagi sama Dajjal, dihidupkan kembali, tapi orang itu tetap mengatakan, kamu Dajjal. Maka setelah itu akhirnya orang itu, pemuda tersebut mendapatkan nerakanya Dajjal, mendapatkan siksanya Dajjal sampai betul-betul mati. Dan itu merupakan surganya Allah. Karena nerakanya Dajjal itu surganya Allah, surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Apa yang menjadikan pemuda ini berhasil? Yang menjadikan pemuda ini berhasil adalah keilmuannya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita paham. Berarti kalau kita ingin membangun karakter keimanan supaya betul-betul hati kita taat dan kuat melakukan ketaatan, itu pertama harus ilmu. Karena ilmu itu fondasi. Kalau ibarat bangunan berlapis dan bertingkat, cakar ayamnya itulah ilmu. Fondasi dasarnya itu ilmu. Makanya orang yang berilmu kuat betul. Makanya orang yang berilmu itu kuat betul. Bagaimana kemudian dia itu akan mendapati semua angin, gelombang akan dihadapi itu. Ilmu itu ibarat sebuah pohon yang besar yang mampu menghentikan laju mampu menghentikan laju kontainer yang membawa batang-batang pohon yang lebih kecil. Bapak dan Ibu pernah nggak mendapati ada satu foto yang bisa kita ambil ibroh? Ada kontainer
panjang. Dia membawa batang-batang pohon yang dipotong dari sebuah hutan. Lalu mengalami kecelakaan, nabrak ke batang pohon yang besar di pinggir hutan karena mungkin ngantuk sopirnya, sampai nabrak. Batang pohon yang besar itu tidak goyang dan tidak berpindah dari tempatnya. Justru kontainer itu berhenti dan rusak itu mukanya kontainer, dan batang-batang pohon yang ditaruh di belakang itu lepas talinya dan berserakan di jalan. Kalau kita ngambil ibroh, ngambil pelajaran dari foto itu, ilmu yang kuat itu ibarat batang pohon ini loh. Pohon yang kuat yang ada di pinggir jalan. Yang tidak mudah digoyangkan dengan apapun. Itulah keilmuan yang kuat. Jadi mu'min al-qawi itu di situ ilmunya. Makanya kemudian kalau kita belajar, Pak, belajar itu bukan untuk membanggakan. Belajar itu bukan untuk mendebat. Belajar itu bukan untuk mencela, tapi belajar itu untuk mengokohkan kuda-kuda di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mudah terpengaruh. Kalau kita tidak kuat keilmuan kita, sesungguhnya kehidupan ini anginnya kenceng. Lalu kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan pernah mampu bertahan untuk kokoh di atas apa yang kita berdiri di atasnya, kalau kita tidak memiliki ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat itu adalah ilmu. Ikatan yang kuat itu adalah ilmu. Dan itu yang kemudian kita harus pahami. Jadi mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah itu apa? Mereka yang senantiasa membangun keimanan mereka itu dimulai dari basicnya, yaitu keilmuan dulu. Makanya tidak ada orang solih kecuali berbanding lurus orang yang solih. Orang yang solihah itu selalu punya komitmen dan semangat untuk mencari ilmu. Dia terus cari ilmu, dia pahami ayat-ayat Allah. Sehingga setiap berita yang datang itu dia mampu menjawab sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Masih ingat nggak pada pertemuan kita yang terakhir? Pada pertemuan kita yang terakhir kita ngelihat ada orang yang datang ke masjid walaupun dalam kondisi fisik yang sangat terbatas. Itu kalau dia tidak dapat ilmunya, dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Karena dia tahu ilmunya, dia bisa melakukan perkara itu. Kenapa kita masih bertahan ngaji? Walaupun terkadang lama, hampir 1 jam dan lain sebagainya. Karena kita mendapatkan ilmu keutamaan ketika kita hadir di taman ilmu. Ilmu itu yang akan mengokohkan kehidupan kita. Bahkan Dajjal sekalipun tidak akan pernah mampu menggoyahkan orang yang memiliki ilmu. Dan Dajjal itu paling gampang memiliki korban ketika orang yang dijadikan korban adalah orang yang tidak punya basic ilmu. Makanya ilmu yang harus kita pelajari. Ya, ilmu yang harus kita gali. Makanya kemudian kita ini apa? Cintailah ilmu. Kalau tidak bisa menjadi ulama, jadi muridnya. Kalau tidak bisa menjadi murid, maka dengarkanlah. Kalau kita nggak bisa mendengarkan, minimal kita mencintai ilmu. Walaupun mungkin kita belum mampu untuk betul-betul memahami secara utuh. Dan itu yang akan menjadikan kita kuat. Setelah kita berilmu, tingkatannya ada 4 ya, untuk menjadikan iman itu kuat. Berilmu kemudian beramal, karena ilmu pun membutuhkan amal. Hanya berilmu tidak membuahkan amal, berarti ilmunya tidak barokah. Nah, itulah yang dihindari oleh Rasulullah ketika beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Nabi itu berlindung dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya untuk menjadikan kuat keilmuan, ketika kita dari dholimun li nafsi pengen menjadi muktasid, dari muktasid pengen menjadi sabiqun bil khairat, ilmu. Setelah ilmu itu apa? Beramal. Beramal untuk menjadikan ilmu itu semakin barokah. Supaya setiap apapun yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat betul-betul memberikan keberkahan pada kehidupan kita dan mengarahkan barometer dan mengarahkan kompas kehidupan kita menuju kepada Allah dan ketaatan yang besar ketika ilmu disertai dengan komitmen mengamalkan. Setelah kemudian mengamalkan, kemudian berdakwah, mendakwahkannya, itu menjadikan ilmu itu kuat, menjadikan iman itu kuat. Setelah mendakwahkannya, menyebarkannya, men-share seluas-luasnya ilmu itu, kemudian yang keempat, bersabar atas segala ujian dan gangguan yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan ilmu. 4 perkara ini loh yang menjadikan keimanan kita akan menjadi mukmin yang qawi. Ya, inilah yang kemudian kita harus paham.
berilmu, beramal, mendakwahkannya, lalu bersabar atas ujian dan gangguan yang kita dapatkan. Al-ilmu wal amal summa da'watu ilaiha summa sabru alaiha. Ya, dakwah dan kemudian bersabar di atas jalan itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus mengerti, inilah yang kemudian kita harus pahami. Nah, supaya kemudian kita betul-betul memahami. Jadi yang dimaksudkan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat hatinya di dalam ketaatan. Ya, mereka berkategori sabiqum bil khairat atau minimal muktasid. Bukan dzalimun li nafsi. Bagi mereka yang dzalimun li nafsi, kalau kita merasa saya ini imannya dzalim li nafsi, dzalim dengan masih melakukan yang wajib tapi mencampur adukkan yang halal dan haram gitu, dzalim li nafsi. Bagaimana untuk menaikkan grade keimanan saya dari dzalimun li nafsi kepada muktasid atau mendekati sabiqum bil khairat? Bertaubatlah. Kalau kamu tidak bisa mengungguli orang yang taat di dalam ibadahnya, unggulilah dia dengan tobat dan istighfarmu dari dosa-dosamu yang panjang dan banyak. Lalu bagaimana menjadikan mukmin itu kuat? Ada 4. Betul-betul basic ilmunya itu harus kuat, Pak. Supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan apa yang ditampilkan di media sosial, di media massa. Berilmu, lalu beramal, lalu mendakwahkannya dan bersabar. Dan itulah yang akan menjadikan keimanan kita menjadi kuat. Dan itulah yang dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ketika mukminnya itu betul-betul kuat secara referensi, secara ilmu, secara praktek, secara praktisi, secara sharing, atau kemudian kekuatan untuk menyebarkannya, dan kekuatan menghadapi ujian dan kerikil yang dia dapatkan di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Insya Allah kita kemudian akan menyampaikan kelanjutan dari menjadi mukmin yang kuat, part 3. Kita masih di part yang kedua. Karena hadisnya cukup panjang nih. Hadisnya itu ihris alaman yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kan setelah itu kan ihris, serahkanlah untuk melakukan apa yang bermanfaat di dalam kehidupanmu dan mintalah tolong kepada Allah, jangan merasa lemah. Apa itu penjelasannya? Kenapa kita tidak boleh mengatakan jikalau? Karena itu merupakan bagian dari satu hadis yang menjelaskan tentang mukmin yang kuat. Berarti mukmin yang kuat itu terus optimis dan konsisten dia melakukan kebaikan dan tentunya dia ridho kepada takdir. Akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit karena saya menyambut tamu yang datang dari tempat yang jauh. Nah, insya Allah kita juga sudah tambahkan. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Salam takzim kepada Pak Eri dan kepada Bunia dan seluruh para santri dan para hadirin pada kesempatan hari ini. Semoga dengan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, maka sesungguhnya inilah yang akan menjadikan kita diberikan keberkahan. Yang kita inginkan bukanlah kuantitasnya tetapi kualitasnya. Yang kita inginkan bukan pencapaiannya tetapi keberkahan dari apa yang kita capai dari ilmu yang kita kaji. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, mungkin pada kesempatan hari ini kita tidak buka dengan tanya jawab. Saya akan kembali ke bawah untuk melanjutkan penyambutan untuk tamu. Saya mohon maaf karena ini mendadak. Memang direncanakan harusnya malam, tapi beliau berkesempatan sore ini untuk datang. Jazakumullah khair kepada seluruh para hadirin pada kesempatan hari ini yang telah merelakan dan telah memberikan kelapangan waktunya. Tadi sempat telat sekitar 15 menit. Semoga itu tetap akan mendapatkan aliran keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Eri.